Dia kebaca manusia nggak? Coba goin. Kebaca nggak goin? Gue orang. Wah. Halo YouTube, selamat datang channel Mobi. Kami sekarang berada di XEV. Yes, ini punyanya Toyota. Kami diberi kesempatan untuk datang ke sini dan mencoba mobil-mobil elektrik atau hampir elektrik. Nah, sebenarnya kami senang sekali diajak ke sini karena kami penasaran kenapa Toyota kok mobil listriknya baru cuma itu aja. Kok yang lain-lain belum? Makanya nonton video ini sampai habis, siapa tahu ada jawabannya. Adalah jawabannya. Nah, ini sekarang depan kita ada Toyota C-Pod. Toyota C-Pod memang tidak dijual di Indonesia, ya, tidak dijual. Banyak yang penasaran, pengen nyoba, pengen punya, cuma ini tidak dijual sama. Tapi kalau Anda mau coba itu, Anda bisa sewa di Bali. Ya, seperti yang kami lakukan waktu itu dulu, waktu pandemi nganggur nggak tahu mau ngapain. Dan memang overhangnya tuh kecil-kecil. Nggak apa, memang harusnya mobil-mobil itu overhangnya memang kecil-kecil biar memaksimalkan kabin di dalam. Jalan-jalan pakai C-Pod. Nah, C-Pod ini maksimal kecepatannya 60 km per jam dan kecilnya itu kita lihat dalamnya ya. Kecil sekali. Jadi secara wheelbase juga pendek sekali sehingga tidak ada ruangan untuk jok belakang. Ini hanya two-seater macam smart. Tapi kalau ngelihat build-nya itu proper mobil. Tapi kalau secara beratnya ini belum sampai proper mobil. Kita coba jalan. Udah nyoba sih, cuma jalan lagi. Udah lama nggak naik ini. Ya, lebarnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan mobil kecil yang kita kenal, Wuling REV yang kita punya. Jadi ini benar-benar kecil, makanya itu secara berat ini belum sampai jadi seperti mobil beneran karena, nah tuh, gitu kayak ini benar-benar untuk yang di dalam kota aja deh gitu, dan nggak usah masuk tol. Nih. Masuk tol udah boleh ini C-Pod, karena sudah bisa mencapai 60 km per jam karena kecepatan minimum di jalan tol 60. Jadi boleh ini. Dan kami sudah nyoba 60 km per jamnya. Lumayan seru. Nah, ini ada sensasi nyetir Innova juga, lihat tuh, setirnya setir Innova. Hi-S, Pak. Hi-S ya, bukan Innova ya? Ya, Innova juga Hi-S. Iya. Hi-S. Sama Hi-S kita ya? Kita road party. Gaspol. Gini. Tapi suspensinya empuk. Ya. Cuma oglek-ogleknya lumayan. Terus kalau mau iya. Directnya sampai scary level. Nih, buka jendelanya. Simple ya, ini lebih simple dibandingkan engkol, tau nggak? Cepet banget naik turuninnya jadinya. Nikungnya nggak boleh kenceng-kenceng, kalau nggak kayak serem gitu. Mungkin nggak akan kebalik ya, apa? Motor listrik. Nah, itu kan lebih cepat. Remnya, lupa. Remnya ini ada regennya by the way. Tuh, radius putarnya kebajai-bajaian sekali. Nah, ini full reviewnya ada di channel Motomobi sekitar 2 tahun yang lalu waktu kami lagi gabut di Bali. Di shifternya. Di Bali berapa ini, Pak? Nggak ingat berapa. Shifter. AC-nya simple lagi gini, puter. Dingin loh AC-nya. Dingin. Ada Hi-S juga. Iya, putarannya mirip ya. Dan ada tombol-tombol untuk manas jok. Ini kepraktisan lumayan loh. Jendelanya kebagi dua tuh, yang depan belakang. Yang bisa kebuka yang belakang. Nah, ini setirnya beda deh sensasinya nyetir ini. Cuma mungkin ya dalam kota lucu-lucuan sih mungkin fine aja. Cuma ya nggak dijual sih, sayang sekali. Nah, ini ada beberapa mobil yang lain. Saya cobain semuanya. Bisa dong. Ya, di XEV ini sebenarnya dibuka untuk umum ya. Dibuka untuk umum. Apabila Anda mau datang, tinggal janjian. Harus janjian dulu, nggak bisa datang tahu-tahu mau lihat di XEV, nggak bisa. Janjian dulu. Sekarang Prius, dan ini bukan Prius biasa yang kita temukan di Jakarta seperti biasa. Nggak susah menemukan Prius di Jakarta, nggak rame. Tapi yang ini berbeda, bukan hybrid biasa. Sini.
hybrid yang ini bisa di-charge. Nah, keren kan? Plug-in hybrid namanya. Nah, tidak seperti mobil hybrid biasa juga, baterai yang dipakai ini lebih besar. Ini 8,8 kWh baterainya. Jadi bisa jalan tanpa mesin nyala cukup jauh. Plug-in hybrid itu sangat populer di Eropa. Tapi di Indonesia, masa hybrid itu kelewatan sih di Indonesia. Yuk, jalan yuk. Yang ini ada teleskopiknya, gini baru keren. Ya, masa hybrid ketinggalan di Indonesia karena ya peraturan yang membuat menjadi begitu. Ini Prius generasi ke 4 ya. Nah, di generasi terbaru Prius itu keren sekali, nggak seperti ini. Ya ini bukan berarti jelek, cuma jauh lebih keren. Nih lihat shifternya. Drive. Jalan. Rem tangan. Masih belum. Udah. Nah, kita sekarang pakai full electric. Nah, ini EV mode nyala. Kalau kita gas agak dalam, sama seperti di Zenix, mesinnya nggak nyala-nyala juga, tapi kencang loh motor listriknya. Ini EV mode-nya kita matiin. EV apa nih tulisannya bawahnya? EV City. EV City. Drive mode. Drive mode-nya normal mode. Mesinnya masih belum nyala juga loh. Jadi benar-benar ngabisin baterainya dulu, baru ini loh. Baru mesinnya nyala. Ini sekarang power mode ya? Power mode. Kita gas lagi. Nggak nyala juga mesinnya. Tuh, masih full EV, kenceng lagi. Tuh, kenceng ini. Oh, kenceng sih. Ada lag dikit ya begitu ngelepas gas sampai powernya cut, cuma. Nah, ini B, kita shift ke B, dia ada regenerative braking yang ekstra. Dikit amat ya, regenerative brakingnya. Enak loh, kenceng. Saya cuma 8,8 kWh ya, coba lebih gede lagi baterainya. Jadi di EV dong, battery electric vehicle. Kita test radius putar suatu Prius. Boleh juga ya? Dapat, aman. Prius ini populer sekali ya di negara-negara yang berkembang tuh sampai udah dibikin taksi. Di sini ada juga. Ada, bukan elektrik taksinya, bukan hybrid. Nah, ini penasaran mesinnya nyalainnya gimana? Power mode-nya udah normal. Power mode-nya EV City ini apa? Kita pencet EV City, EV mode, EV City. Tuh dia mesin. Tapi begitu mesinnya nyala, bukan nggak kayak ini ya? Apa? Ini kayak kebalik. Biasanya kita di Zenix Hybrid itu motor listriknya hanya membantu saja. Kalau ini kayak kebalik, motor listriknya kayak tenaga lebih besar dibandingkan dengan mesinnya. Beda emang konsep plug-in hybrid itu dengan hybrid biasa. Setelan mesinnya berbeda, tenaga motor listriknya jauh, dan ini mobil kok empuk ya? Empuk loh ya? Apa gara-gara habis naik sipot? Nah, terus yang Prius yang model terbaru itu bukan hanya keren, tapi kenceng katanya. 0-100 tuh kalau nggak salah 7 detik loh itu. Iya. By order only kalau nggak salah. P-nya dipencet. Ting-tung. Asik nih review gini nih, kita belum pernah nih Prius ya. Yuk turun. Sekarang saatnya BZ4X ya, ini mobil listrik satu-satunya Toyota yang dijual di Indonesia. Ada, tapi Lexus itu beda kelas. Ini pertama kali kami mencoba BZ4X, dan ini BZ4X bukan yang sama dengan yang dijual di Indonesia biasa, karena ini versi Eropa yang ada option atap. Ini nggak ada panoramic roof, adanya solar panel. Ini pakai solar panel. Jadi kalau parkir, orang-orang parkir tuh biasanya nyari di bawah pohon aja deh biar adem. Di basement biar adem. Enggak. Kalau mobilnya di luar biar panas. Diserap energinya lagi, walaupun tidak banyak ya kalau dari solar panel. Electric seat. Ini BZ4X ini ya, keunikannya itu adalah pada teleskopik, benar. Pada posisi instrumen clusternya yang berada di atas setir. Jadi setir itu kecil begini aja, dengan banyak tombol-tombol, ada adaptive cruise control. Nah, ini bukan review.
Shifternya ke kanan. Bawain dulu terus kanan. Posisi duduknya tuh enak. Ini salah satu posisi duduk terenaknya Toyota nih. Salah satu Toyota dengan posisi duduk terenak. Ya, sekarang modenya apa ini? Ada mode snow. Ada remote. Kenyamanannya nyaman ini. Nyaman ya? Nah, terus interiornya itu lega ya, belakang juga lega. Dan bentuknya itu ngebuat kita merasa di spaceship. Space, the final frontier. Oke, kita gaspol. Ada wheel spin gara-gara jalannya gak rata. Lagi. Kenceng juga. Kami suka mobil listrik. Berasa ini mobil berat ya. Setirnya ini loh. Ya, nggak terlalu direct, cuma rasanya enak, rasanya mahal gitu. Radius putar lebih lebar daripada si Prius. Nggak dapat. Nih kamera 360 keren. Ini kayak di Lexus nih. Jadi kalau kita mundur, dia akan merekam apa yang kita udah lewatin dan jadi transparan. Mobilnya. Ini lebih kencang, lumayan jauh dari Kona elektrik. Iya. Berasa. Kok kayak ini nih ada curiga sedikit ya, Ini bukan single motor, coba ya. Curiga ya. Boleh ya curiga ya. Karena ini kencang. Tuh, pendapatan solarnya juga terhitung nih. Berapa watt hour. Tuh. Ini pendapatan solarnya, pendapatan tenaga mataharinya. Gimana caranya kita cari tahu ini dual motor apa single motor? Karena kayak nggak single motor gitu rasanya. Jadi yang sprint sih Ban depan ya, bisa aja prioritasnya ban depan kan. Tadi meleng-meleng dikit, mobilnya marah kayaknya. Boleh kali pinjam buat review ya. Bawa pulang aja nih ya. Hah? Kok tukar Kona? Kita datang naik Kona by the way. Oke, gimana cara ngelihatnya? Kita ke kolong. Parknya dipencet seperti ini. Ada kain-kain begini emang ya? Iya. Nggak inget. Enggak tuh single motor. Kok kenceng ya? Jadi ini mobil yang dipakai untuk yang buat G20 juga pada pakai solar panel. Nah di Labuan Bajo itu kan panas tuh. Enggak, bukan di Bali. Labuan Bajo juga pakai ini yang ada juga. Ada juga. Iya, apa ASEAN Summit. Ini front wheel drive berarti single motor. Kenceng. Nah, itu adalah Innova Zenix Hybrid. Nggak usah dicoba. Udah punya di rumah. Tentu mereka punya charging station begini ya buat mobil-mobil itu. Ini charging station lengkap loh, colok-colokannya. Ini ada colokan CCS Type 2, ini ada CHAdeMO, ada Type 2, ada Type 1. Nah itu mobil-mobil elektrik dan mobil hybrid ini apabila Anda pengunjung XEV, Anda bisa tes juga ya, asal punya SIM tentunya. Nah ini sebenarnya main entrance-nya. XEV. Ya, tadi kami di-guide oleh guide-nya, dikasih nonton dulu film. Ini kebaca manusia nggak? Coba gue, kebaca nggak gue? Sebagai manusia nggak? Mana sih kameranya? Oh ini. Enggak kebaca loh. Gue orang. Wah. Panas sih 38 gue, enggak kan? Enggak, kok sehat kok. Ya ini ada, ini apa sih namanya kalau gambar bertulisan gini? Mading. Bukan, majalah dinding. Ini bukan majalah tuh gini, terus tempel dinding. Nah, ini dijelaskan tentang global climate ya, kenapa kita mesti memperhatikan lingkungan. Terus ini ada, nah ini
menjawab yang tadi. Di sini kami dijelaskan tadi bahwa Toyota ternyata kenapa nggak terlalu menonjol di EV, karena mereka fokus di semuanya. Mereka masih fokus di internal combustion, masih fokus di hybrid electric vehicle yang tadi Innova Zenix, dan plug-in hybrid, terus ini electric car yang tadi BZ4X, dan ini satu yang belum pernah ada di Indonesia yaitu hydrogen fuel cell. Satu-satunya mobil Toyota yang pakai hydrogen fuel cell adalah Toyota Mirai. Ini ada nih, bagus nih, lihat nih. Jadi ada kategori-kategori beratnya juga. Yang hybrid biasa kayak Zenix itu 45 kg, extra weight-nya mungkin ya. Terus plug-in hybrid 120 kg karena baterainya jauh lebih besar daripada hybrid biasa. Nah, baterai elektrik hampir jatuh. Baterai electric vehicle 480 kg gara-gara baterai yang besar. Nah, hidrogen hanya 45 kg. Jadi penambahan beratnya itu hanya seperti di hybrid biasa. Tapi kenapa teknologi hidrogen itu nggak terlalu wah ya? Ada di Jepang tuh udah mulai main ramai, di California juga ada beberapa hidrogen, cuma ya, nanti deh masih ada penjelasan hidrogen lagi. Ini juga terpampang adalah Toyota Prius hybrid. Ini hybrid biasa. Ini Prius kan ya? Iya, Prius. Itu dibuka telanjangin gini, beda bentuk mobilnya. Ada baterainya di belakang, tuh ada mesin di depan dengan unit-unit controller. Dan ini ilmu yang kami baru saja tahu. Ini adalah Toyota Hybrid Transaxle, pakai motor generator. Ini yang terpasang di Zenix juga katanya. Nah, ini ada dua nih, semacam motor listrik, semacam generator. Dan ternyata apabila mesinnya nyala, untuk ngecharge baterainya itu pakai generator yang kecil yang ini, yang sebelah sini. Tapi untuk tenaga, untuk menyalurkan tenaga ke roda, itu pakai motor listrik yang ini yang besar, dan juga regenerative braking larinya masuknya ke motor listrik yang besar ini, berubah menjadi generator. Jadi dia pakai dua generator yang terpisah. Untuk regenerative braking yang besar, untuk genset seperti mesin genset, tuh yang kecil, genset seperti mesin genset. Ya. Nih ada contoh baterai hybrid. Ini temperatur sensor segala. Ini penting, sangat penting sekali. Blower cooling fan. Apabila Anda punya mobil hybrid, jangan sampai ketutupan tuh namanya lubang untuk coolingnya. Ini Prius plug-in hybrid yang seperti tadi. Kita coba. Aneh ya, masih nggak bisa. Prioritasnya tuh motor listriknya malah tenaganya. Begitu mesinnya nyala tuh nggak ada terasa wahnya gitu. Ini juga dijelaskan tentang pembuangan baterai, karena baterai itu selain bikinnya itu masih susah dan material-materialnya juga masih susah, ngebuangnya pun masih susah sebenarnya. Nih, mobil hybrid pertama, Prius tahun 97. Terus berlanjut sampai sekarang. Ya, apabila Anda ingin tahu lebih dalam mengenai ini, penasaran sekali dan pengen nyoba mobil-mobil itu tadi, silakan datang ke sini, janjian langsung. Kami tidak bisa menjelaskan ini satu-satu karena ini ilmunya mereka yang punya, mereka yang bisa menyampaikan langsung kalau misalnya Anda mau datang. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Otomobil, Mobi, dan SMobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Kok jadi kepikiran BZ4X loh? Enak soalnya. Oh, Kona ganti itu ya? Konanya buat saya. Oh, boleh cicil. Iya, boleh. Terima kasih telah menonton.